Bu yang dari jauh yang ngedada-dadain dia, terus yang tadi waktu dia masak ada dekat ujung tuh, ini sekarang udah depan kamar aku. Berarti siapa ibu nih? Siapa ibu nih? Itu waktu lagi lemes-lemesnya bayi itu keluar, Wak. Dan gak lama apa, ibu tuh menghilang macam asap, Wak. Ngilang. Dari situ aku tahu, wah, bukan manusia ibu tuh berarti. Baru dia mau bilang apa yang dia tengok tadi ke suaminya, Wak. Tiba-tiba perut Vega mendadak kram lagi. Dengan penuh kesakitan Vega bilang, aduh bang, perut aku sakit lagi bang, sakit lagi, kata kayak gitu. Udah deh, adek tenang dulu sebentar ya, tunggu di sini bentar, abang pinjam mobil perusahaan dulu, kita pergi ke puskesmas sekarang, kata. Nah, lokasi perkebunan sawit tempat Ahmad kerja, rumahnya mereka ini kan berada jauh di pedalaman kan, Wak. Jarak dari puskesmas terdekat pun butuh waktu 1 jam perjalanan. Kenapa nggak di klinik perusahaan sawit itu, Nadia? Nggak memadai, Wak. Dia cuma untuk periksa-periksa basic aja. Puskesmas terdekat itu ya itu 1 jam perjalanan dari tempat mereka, itu jauh kali. Abang, puskesmasnya jauh kali, aku udah nggak tahan ini. Tolonglah panggilin bidan salsa, bang. Infus aja lah aku bentar nih, bang. Bidan salsa masih ingat kalian kan yang kerja di klinik itu juga kawan dekatnya siapa? Kawan dekatnya si Vega. Tolonglah panggil aja bidan salsa, katanya. Tadi abang udah nyari bidan salsa, udah abang temuin dia di klinik, nggak ada dia. Waktu kamu pingsan tadi tuh abang udah kesana, nggak ada. Udah sekarang kamu tahan bentar ya dek ya, abang sambil cari mobil, katanya. Udahlah tuh. Singkat cerita, akhirnya Ahmad pun mendapatkan pinjaman mobil pickup dari perusahaannya. Dan pada saat itu ada juga di salah satu karyawan perusahaan namanya Pak Roji yang berkenan mengantarkan Ahmad dan Vega ke puskesmas yang 1 jam jauh kali tadi tuh. Dan selain itu Ahmad juga meminta tolong kepada Pak Asep tadi untuk menguburkan janin mereka yang baru saja keluar di rumah. Dan setelah semuanya siap, Ahmad pun langsung menggotong tubuh Vega ke dalam mobil. Pada saat masuk ke dalam mobil, Vega ini sengaja diposisikan berbaring dengan kepalanya berada di pangkuan Ahmad. Lalu di posisi itu Vega balik lagi nengok, ada ibu-ibu yang tadi tuh muncul lagi di sana. Dan kali ini memang bukan manusia deh, Wak. Dia posisinya ngintip, mobil tuh berjalan tapi dia ngintip di jendela tuh. Dia nengokin siapa? Nengokin si Vega. Itu aku nengok tuh Nadia. Nengok aku, walaupun mukanya belum jelas kali ini ya, tapi karena sekujur tubuh aku ini masih sakit, udah aku nggak bisa berbuat apa, nggak bisa aku teriak, udah suka hati kau lah, suka hati kau. Si ngintip dah tuh si ibu-ibu tadi itu. Dan setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya tibalah mereka di puskesmas. Tapi sayangnya waktu nyampe di puskesmas itu, dokter lagi nggak bertugas, Wak. Ditambah lagi ternyata fasilitas yang dibutuhkan sama siapa ini, sama si Vega nggak ada di puskesmas itu. Akhirnya Vega pun harus dirujuk lagi ke puskesmas lain yang lebih besar lagi. Ini gue bilang perjuangan dia nih, Wak, ya Allah sedih kali ini, belum apa-apa nih. Ini ada di jarak puskesmas satu ke puskesmas yang berikutnya itu 3 jam perjalanan tuh kalian. Tadi 1 jam, atau mau ke sana lagi tuh Nadia 3 jam perjalanan. Nah, melihat kondisi istri yang kesakitan dan jarak puskesmas berikutnya juga sangat-sangat jauh, akhirnya di sana Ahmad memutuskan buat balik lagi ke rumah, ngambil baju-baju sama keperluan lainnya si Vega. Tujuannya buat apa? Supaya kalau nanti si Vega ini diopname semuanya sudah siap gitu loh. Dah, akhirnya betul, Wak. Ahmad pamit pulang bentar nih ke rumahnya yang 1 jam perjalanan pulang buat mengambil segala keperluan. Sementara Vega disuruh tunggu di sana, disuruh tunggu di puskesmas itu, Wak. Sama satu bidan, memang lagi bertugas bidan tuh di sana. Udah maghrib tuh posisinya Nadia, hari dah mulai gelap. Cuman mau kayak gimana lagi kan? Selagi ada mobil bisa nih nganterin dulu ngambil semua perlengkapan. Dah, pergilah Ahmad sama bapak tadi kan. Pergi, aku di puskesmas lah sama bidan tuh nunggu aku kan. Saya masih sakit nih, masih sakit, ditenang-tenangin sama bidan. Tas, mati listrik, Wak. Mati lampu puskesmas tuh. Udah pergi dah, Bang Ahmad sama si Bapak Roji itu udah pergi dah. Kata Vega, Wak, sebenarnya listrik di puskesmas itu memang sering mati. Tapi apesnya di saat yang sama mesin genset milik puskesmas itu juga lagi rusak. Jadinya mau nggak mau mereka pun hanya bisa mengandalkan lilin. Nah, bidan yang tadi berjaga bilang, Bu Vega, saya mau beli lilin dulu di warung depan ya. Saya tinggal dulu sebentar, nggak apa-apa, Bu. Iyalah Bu, nggak apa-apa. Pergilah Ibu. Jangan lama-lama ya. Tinggal aku sendiri itu dah. Itu tuh kalau misalnya dipikir sekarang kok bisa mau aku ditinggalin sendirian di situ. Cuman gara-gara waktu itu posisi lagi sakit, dia udah kepecah lah gitu fokusnya si Vega nih, Wak. Dia tuh betulan, Wak, bidan nih pergi lah gitu meninggalkan Vega sendirian di sana untuk beli lilin. Lama tuh, dan katanya bentar kan, adalah 10 menitan gitu. Tiba-tiba si Vega yang lagi sendirian ini dengar ada suara langkah seseorang yang sedang berjalan menuju ke ruangan dia. Udah pulang ya gitu kan. Vega mikirnya si bidan tadi udah balik. Udah pulang, Kak, mana lilinnya? Aku bilang, hening, Nan, gak ada jawaban apa-apa. Kok gak ada, Kak? Kata.
Gak ada juga jawab. Mulai ketakutan Vega nih, feelingnya udah gak enak tuh. Lalu ketika Vega mencoba memperhatikan sekelilingnya dengan bantuan cahaya bulan yang masuk dengan samar-samar di ruangan itu, Nadia, aku melihat seperti ada sekelebat bayangan hitam di samping tempat tidur aku. Kok ada bayangan hitam sini? Apa nih? Kok menggelap nih? Dan di saat yang sama juga, Wak, disitulah Vega merasa badan aku berat kali macam ada yang nindinan. Udahlah nggak bisa bergerak, nggak bisa bersuara lagi. Aku minta tolong, ketindihan lagi deh, Wak. Di posisi itu, Vega lagi-lagi hanya bisa membaca doa-doa dalam hati aja. Dia astagfirullahaladzim, kenapa lagi nih, astagfirullah, ya Allah lindungi aku, ya Allah. Bayangkan sama kalian lagi sakit, ketindihan, baca doa terus kan, bilangnya dia sakit lah, ditindih lah, aku baca doa terus, aku ada Tuhan gitu kan. Terus baru tiba-tiba bidan yang beli lilin itu datang. Bu, lama ya, kata gitu. Barulah waktu bidan itu masuk dalam ruangan, udah sesuatu yang menindih badan aku tuh, lepas aku langsung Mbak, kok lama, kata dia gitu. Maaf ya Bu, ya Ibu kenapa nggak napa-napa kan? Nggak napa-napa. Baru mau dinyalain lilin, nyala lampu, nyala listriknya. Suasana pun seketika terang benderang.